Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, dari jarak ini, Chu Feng bisa melihat dengan jelas senjata yang ditancapkan ke tanah. Itu adalah busur yang berwarna biru tua. Busur itu juga tampaknya diukir dari batu mulia. Bahkan ada pola putih berurat yang mengalir melewatinya. Dari pandangan sekilas, seolah-olah itu bukanlah busur. Tetapi itu seperti cuaca di langit itu sendiri, dan di dalam langit ada awan yang putih. Ini bukan busur biasa, ucap Chu Feng. Dari hanya melihatnya saja, Chu Feng mampu mendeteksi kualitas busur ini. Busur ini melampaui Infinity Edge yang telah diambil Du Guxing Feng berkali-kali. Jika Chu Feng tidak salah, ini harus menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Ini menjadi persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap, dan bukan salinan. Adapun peti harta karun itu, ia memiliki kemampuan untuk memblokir pendeteksian. Meskipun mata surgawi Chu Feng mampu melihat semuanya, tapi mereka tidak dapat menentukan apa yang ada di peti harta karun itu. Namun meski begitu, ini adalah masalah yang tidak signifikan. Hal yang paling penting adalah, sumber daya kultivasi yang memenuhi pohon raksasa itu. Jika Chu Feng mampu sepenuhnya memperbaiki mereka semua, kultivasinya pasti akan meningkat secara drastis. Namun sayangnya, Chu Feng tidak melanjutkannya. Itu karena dia menemukan bahwa, selain senjata dan peti harta karun, itu ada 3 kerangka di bawah pohon raksasa tersebut. Ketiga kerangka itu bukanlah kerangka biasa. Mereka berkelap-kelip dengan cahaya, dan diisi dengan semacam pola berurat khusus. Seolah-olah mereka sama sekali bukan kerangka, dan mereka tampak seperti harta. Namun meski begitu, mereka itu benar-benar kerangka. Hanya saja, mereka bukan kerangka orang biasa, dan mereka adalah kerangka kaisar marsial. Hanya kerangka kaisar bela diri yang akan seperti ini. Chu Feng, tempat ini berbahaya, ucap Yao Er yang juga memperhatikan 3 kerangka itu, dan segera berdiri di depan Chu Feng untuk menghentikannya. Pada saat ini, Chu Feng menemukan bahwa meskipun ketiga kerangka ini berkedip-kedip dengan cahaya, tapi mereka sudah mati. Bahkan energi sumber mereka telah diserap. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Karena kalau tidak akan ada alasan untuk ada 3 kerangka kaisar bela diri di sini bahkan dengan energi sumber mereka yang telah diserap. Dan di sini aku bertanya-tanya, karakter seperti apa yang bisa mencapai tempat ini? Ternyata itu hanya Flower Firmament tunggal, dan Martial King kecil. Untungnya kamu membawa benda yang ingin aku lihat di sini. Tiba-tiba saja, sebuah suara terdengar dari segala arah. Seolah-olah tak terhitung orang yang berbicara secara bersamaan, dan itu sangatlah aneh. Ketika suara ini terdengar, rambut Chu Feng langsung mulai berdiri, dia seperti sedang menghadapi bencana besar. Secara naluriah, ia mulai merasa takut. "Siapa kamu?" tanya Chu Feng dengan hati-hati. "Jangan takut, untuk saat ini aku tidak akan membunuhmu," balas seseorang. Tiba-tiba saja suara itu berubah dari yang tampaknya diucapkan oleh banyak orang, kini suara itu diucapkan oleh 1 orang. Adapun sumber suara itu, sebenarnya berasal dari pohon besar itu. Tidak lama setelah suara itu terdengar, sesosok berjalan keluar dari bawah pohon besar itu. Orang itu berkedip dengan cahaya, dan muncul seperti seutas kesadaran. Orang itu mengenakan jubah biru, dan memiliki sepasang tanduk naga. Adapun penampilan orang ini, itu bukan pria tua atau wanita tua. Namun sebaliknya, itu adalah pria parubaya. Dia memiliki pandangan yang dalam, dan juga memiliki janggut. Penampilannya juga cukup tampan dengan cara yang matang. Namun pada saat ini, Chu Feng tidak berani ceroboh. Dia merasakan rasa penindasan yang sangat kuat dari keberadaan ini, dan bahkan lebih kuat daripada yang dia rasakan dari Yao Er. Terlepas dari apapun dia pasti memiliki kekuatan seorang kaisar bela diri. Aku sudah menunggu sangat lama. Akhirnya, seseorang telah membawanya ke sini.
Tatapan pria itu terfokus pada tongkat kerajaan di tangan Chu Feng. Kegembiraan yang tidak bisa dilihat, itu bisa terlihat di matanya. Chu Feng memandang tongkat kerajaan di tangannya, dan kemudian bertanya, "Apakah kamu membicarakan ini?" Tanya Chu Feng. "Hahaha, benar sekali. Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku adalah Long Lin," jawab pria parubaya itu sambil menunjuk ke arah pohon raksasa yang menjulang di belakangnya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Bahkan Yao Er tanpa sadar mundur selangkah. Apa yang menjadi harta paling berharga di sini, ternyata itu adalah pohon raksasa yang dipenuhi buah-buahan. Namun siapa yang akan mengira, bahwa pohon itu tidak hanya hidup, tapi ia juga memiliki jiwa. Selain itu, pohon ini juga sangat kuat. Itu sudah jelas bahwa ketiga set kerangka kaisar marsial ini, mereka tidak ada di sini tanpa alasan. Kemungkinan terbesarnya, dahulu kala ketiga kaisar bela diri ini telah berhasil mencapai tempat ini. Namun sayangnya, mereka semua dibunuh oleh orang ini yang menyebut dirinya Long Lin. "Sepertinya kalian berdua telah menemukan bahwa akulah yang membunuh mereka bertiga," ucap Long Lin. Pria parubaya itu melihat ketiga set kerangka di bawah kakinya, dan ia pun tersenyum dengan kasar. Kemudian, dia berkata, "Namun sayangnya, ini tidak dapat disalahkan pada aku. Karena mereka ingin melukai aku, maka aku hanya bertindak membela diri," tambah Long Lin. "Senior, kami datang ke sini tidak memiliki maksud untuk menyinggung kamu. Aku harap kamu tidak akan keberatan dengan gangguan kami. Kami akan pergi," ucap Chu Feng. Saat Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, dia mengirim transmisi suara ke Yao Er. "Ayo kita pergi," ucapnya kepada Yao Er. Yao Er mengerti maksud Chu Feng dengan segera. Dia berbalik, dan bersiap untuk pergi juga. Keduanya bisa menyadari, bahwa pria parubaya ini sangat luar biasa. Selanjutnya, tiga kaisar marsial benar-benar mati di tangannya. Dengan demikian, kemungkinan besar Yao Er juga bukan tandingannya. Terlepas dari berapa banyak Chu Feng sangat ingin mendapatkan buah-buahan itu, tapi tampaknya dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya sekarang. Jika mereka ingin hidup, maka hanya ada satu pilihan, yaitu melarikan diri. Wush! Namun pada saat ketika Chu Feng dan Yao Er berbalik, cahaya melintas melewati mereka. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, pria parubaya itu muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. "Karena kamu sudah datang, maka tidak perlu pergi lagi," ucap Long Lin. Tatapan pria parubaya itu tertuju pada Yao Er. Bahkan sebuah cahaya ganas melintas di matanya. Saat dia berbicara, tangannya yang besar mencengkeram bahu Yao. "Chu Feng, pikirkan cara untuk melarikan diri," ucap Yao Er. Yao Er mendorong Chu Feng menjauh, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi gas ungu. Gas ungu itu berubah menjadi mulut binatang buas yang melahap pria parubaya. Setelah itu, gas ungu itu mulai bergerak ke atas dan ke bawah, dan mulai mengeluarkan suara krauk-krauk-krauk. Gas ungu itu sebenarnya mengunyah pria parubaya itu. Mengaum. Namun tiba-tiba saja, geraman marah terdengar dari dalam gas ungu itu. Dalam sekejap, seluruh wilayah ruang mulai bergetar hebat. Setelah mendengar geraman itu, Chu Feng merasa tubuhnya menjadi lemah. Tanpa daya, dia pun terduduk di tanah. Setelah itu, darah di dalam tubuhnya mulai keluar dari telinga, hidung, dan juga matanya. Cerit! Akhirnya mulut Chu Feng terbuka, dan seteguk darah menyembur keluar hingga pakaiannya berubah merah. Raungan naga. Suara dari sebelumnya terdengar persis seperti raungan naga. Namun itu adalah raungan naga yang paling menakutkan yang pernah didengar Chu Feng. Karena hanya satu raungan saja, itu hampir membuat Chu Feng kehilangan nyawanya. Selanjutnya, Chu Feng tahu bahwa auman itu tidak ditujukan padanya. Jika raungan itu ditujukan padanya, dia kemungkinan tidak hanya akan mengeluarkan darah dari mata, telinga, lubang hidung, dan juga mulutnya. Sebagai gantinya, tubuhnya akan terkoyak dan tulangnya juga hancur. Bahkan jiwanya akan tersebar. "Bajingan, lepaskan aku!" Tepat pada saat ini, teriakan Yao Er segera terdengar. Ketika Chu Feng mengangkat kepalanya untuk melihat, dia dibuat sangat terkejut.
Itu karena, Yao Er telah melanjutkan penampilan gadis mudanya. Namun pada saat ini, dia ditangkap oleh pria paruh baya itu seperti gadis kecil. Meskipun dia berjuang dengan semua tenaganya, tapi dia tidak berdaya dan tidak dapat membebaskan diri. Yao Er yang merupakan seorang Grand Martial Emperor, sebenarnya dia tidak berdaya untuk melawan pria paruh baya ini sama sekali. Pria paruh baya itu menunjuk ke arah buah-buahan di pohon dan berkata, "Bocah, aku tidak akan repot-repot dengan kata-kata berlebihan denganmu. Kamu harus menjadi kaisar setengah bela diri dalam waktu 2 tahun, dan kembalilah ke sini lagi. Pada saat itu, aku akan melepaskan gadis ini dan memberimu buah-buahan itu," ucap Long Lin. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dia menunjuk ke arah 3 set kerangka Martial Emperor di tanah. "Jika kamu tidak kembali dalam waktu 2 tahun, aku akan menyuruh gadis ini menemani mereka," tambahnya. Kenapa kamu membiarkan aku pergi?" tanya Chu Feng. "Sampah. Kenapa lagi aku harus menceritakan semua itu kepada kamu?" Pria paruh baya itu berkata. "Sebenarnya apa yang kamu ingin aku lakukan?" tanya Chu Feng. "Jangan repot bertanya tentang omong kosong. Jika kamu bisa menjadi kaisar setengah bela diri dan kembali ke sini dalam waktu 2 tahun, aku secara alami akan memberi tahu kamu apa yang aku ingin kamu lakukan. Jika kamu tidak kembali, maka aku akan membuat gadis ini mati perlahan karena kesakitan. Sekarang, kamu bisa pergi," ucap Long Lin. Saat pria paruh baya itu berbicara, dia menunjuk ke arah gerbang pembantaian era kuno. Dan, boom, gerbang itu hancur berkeping-keping. Gerbang yang hancur setelah 3 pukulan dari Yao Er, itu telah terpecah dengan 1 jari saja dari pria paruh baya itu. Lebih jauh lagi, pada saat ini, lapisan energi tak terlihat menekan fragmen-fragmen gerbang yang hancur itu, dan menghalangi mereka untuk bergabung kembali satu sama lain, hingga memaksa mereka untuk mempertahankan keadaan mereka yang telah hancur. Itu sudah jelas, bahwa energi tak kasat mata ini juga berasal dari pria paruh baya ini. Kuat, sangat kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa, pria paruh baya ini adalah orang terkuat yang pernah ditemui Chu Feng sejauh ini. Meskipun semuanya terjadi begitu tiba-tiba, tapi Chu Feng dapat menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dengan demikian, tanpa repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan, dia pun berdiri dan mulai pergi. "Chu Feng, jangan kembali setelah kamu pergi. Orang ini terlalu menakutkan. Dia sudah jelas bukan kaisar bela diri biasa. Sangat sedikit orang di seluruh tanah suci martialisme yang akan mampu melawannya. Dia hanya ingin kamu kembali agar dia bisa memanfaatkanmu. Bahkan jika kamu ingin membantunya, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian di tangannya. Orang ini adalah monster sejati. Kamu tidak bisa mempercayainya," ucap Yao Er. Namun sebelum Chu Feng berjalan melewati gerbang yang hancur itu, transmisi suara Yao Er memasuki telinganya. Suara langkah. Mendengar transmisi suara ini, Chu Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. Segera, dia menoleh dan berkata, "Yao Er, tunggu aku kembali. Aku pasti akan membawa kamu pergi," ucap Chu Feng. "Tunggu sebentar." Tiba-tiba saja, suara Long Lin terdengar sekali lagi. "Apakah masih ada sesuatu yang kamu butuhkan?" tanya Chu Feng. "Kamu mengatakan bahwa kamu akan kembali dengan pasti. Tanpa mempertimbangkan apakah kata-kata itu benar atau bohong, aku akan menganggapnya benar, dan kamu akan kembali dengan pasti. Namun jika kamu gagal menjadi kaisar setengah bela diri dalam waktu 2 tahun, maka tidak ada gunanya bagi kamu untuk kembali. Jadi, apakah kamu tidak takut bahwa kamu akan dibunuh oleh aku setelah kamu kembali?" tanya Long Lin. "Aku sendiri tidak tahu apa gunanya aku bagimu, bahkan jika aku menjadi kaisar setengah marsial. Namun yang pasti, aku tahu bahwa aku tidak akan berguna bagi kamu jika aku tidak menjadi kaisar setengah bela diri. Maka dari itu, kamu tidak akan mengatakan kepada aku untuk kembali setelah menjadi kaisar setengah bela diri. Jika aku gagal menjadi kaisar setengah bela diri namun masih kembali, mungkin aku pikir, kamu kemungkinan besar akan membunuh aku. Namun bahkan dengan keadaan ini, aku masih harus kembali.
Aku akan kembali tanpa tujuan lain selain menggunakan hidup aku sebagai ganti nyawanya, kata Chu Feng sambil menunjuk Yao Er. Karena akulah yang memutuskan untuk datang ke sini, dia hanya memutuskan untuk membantu dan menemani aku. Jadi, aku tidak bisa membiarkannya mati di sini. Jika seseorang harus mati, maka orang itu seharusnya adalah aku, ucap Chu Feng. Ketika Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia tidak melihat ke arah Long Lin. Sebaliknya, dia malah menatap Yao Er. Pandangannya itu sangat hangat. Namun, itu juga dipenuhi dengan rasa bersalah dan khawatir. Chu Feng, kamu, seru Yao Er. Mendengar kata-kata itu dari Chu Feng sambil melihat tatapannya, ekspresi Yao Er menjadi lamban. Hatinya bahkan melonjak dengan eksplosif. Diatasi oleh emosi, dia pun terdiam. Apakah kamu tidak takut mati? Long Lin bertanya. Tidak, namun aku tidak bisa membiarkannya mati karena aku, jawab Cui Feng. Sangat baik. Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu, dengan usia muda kamu itu, akan memiliki karakter yang keras kepala. Kamu bahkan lebih kuat daripada orang-orang tua yang telah hidup selama beberapa ribu atau puluhan ribu tahun. Jika mengingat ini, aku akan berjanji padamu. Jika kamu gagal menjadi kaisar setengah bela diri dalam waktu 2 tahun, aku masih tidak akan membunuhnya. Tapi selama kamu kembali, aku akan memberi kamu kesempatan untuk menggunakan hidup kamu untuk menukar hidupnya, kata Long Lin. Dalam hal ini, junior berterima kasih senior Long Lin, balas Chu Feng sambil menangkupkan tinjunya dengan hormat. Dia merasa bahwa orang di depannya juga tidak masuk akal. Dan bahkan, dia masih memiliki beberapa kemanusiaan padanya. Jangan memanggilku sebagai senior. Sopan santun itu tidak berguna bagiku. Jika kamu bukan kaisar setengah bela diri saat kembali, bahkan jika aku membebaskannya, aku masih akan membunuh kamu. Jika kamu gagal kembali dalam 2 tahun, aku akan menjaga komitmen aku sebelumnya, dan membuatnya mati dalam penderitaan besar, kata Long Lin. Baiklah, maka aku, Chu Feng, selalu menjadi seseorang yang menepati janji aku. Namun sebelum aku pergi, aku memiliki masalah yang ingin aku minta, kata Chu Feng. Apa itu? Tanya Long Lin. Aku harap senior itu akan memperlakukan Yao Er dengan baik, kata Chu Feng. Kamu tenang saja, dalam waktu 2 tahun, aku akan menjamin keselamatannya, kata Long Lin. Oke, terima kasih, kata Chu Feng. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan dia berbalik untuk pergi. Tepat setelah itu, Chu Feng berjalan ke arah formasi pembunuhan era kuno, yang sebelumnya Long Lin telah menghilangkan kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan gerbang. Dalam sekejap, gerbang itu mulai bergabung kembali, dan menyegel pintu masuk. Chu Feng terus berjalan dan tidak berbalik. Itu karena dia tahu, bahwa membalikkan tubuh tidak ada gunanya. Apa yang harus dia lakukan adalah menjadi kaisar setengah bela diri dalam waktu 2 tahun, dan kemudian menyelamatkan Yao Er. Meskipun dia dan Yao Er hanya kenalan, tapi Yao Er telah memasuki tempat yang berbahaya untuk melindunginya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyelamatkannya. Chu Feng dengan cepat berjalan melalui formasi pembunuhan era kuno. Bahkan dia tidak melambat sedikit pun. Akhirnya, dia kembali ke daerah terlarang yang berbahaya itu, dan kembali ke lokasi perburuan 9 kekuatan. Namun meski begitu, Chu Feng tidak melambat sedikit pun. Setelah itu, dia mulai mencari kunci spanduk atau panji. Dia perlu menjadi kaisar setengah bela diri dalam waktu 2 tahun. Dengan demikian, dia tidak bisa membiarkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat itu lolos darinya begitu saja. Chu Feng sebenarnya tidak tertarik dengan menjadi nomor 1 di Nine Powers Hun. Namun dia sangat tertarik dengan Infinity Edge itu. Jadi, dia harus mendapatkannya. Platform spanduk yang sebenarnya, itu hanyalah platform tinggi yang telah sementara dibangun untuk 9 kekuatan Powers ini. Platform itu telah dibuat melalui penggunaan formasi spiritus dan baja khusus. Di platform spanduk ada 1 spanduk. Selama seseorang berhasil mendapatkan spanduk dan membawanya keluar dari sisa-sisa era kuno tanpa menggunakan jimat teleportasi, maka orang itu akan menjadi pemenang, dan murid nomor 1 dari Nine Powers Hun ini.
Namun jika seseorang ingin mendapatkan spanduk tersebut, maka hal pertamanya adalah ia harus naik ke platform spanduk itu. Sedangkan untuk naik ke platform spanduk, seseorang harus membuka formasi spiritual di sekitarnya. Adapun cara untuk membuka formasi spiritual tersebut, itu diperlukan 9 kunci spanduk. Terlepas dari 9 kunci spanduk tersebut, maka secara praktis tidak ada alternatif lain. Pada saat ini, bagian luar platform spanduk dipenuhi dengan lubang dan kawah. Platform itu benar-benar diselimuti api, dan itu sudah jelas, pertempuran besar telah terjadi di sini. Semua murid dari Taman Bunga 10.000, Villa Kerajinan Pedang, Aliansi Spiritualis Dunia, Gunung Cianwood, Kota Golden Armor, 8 rentang pegunungan desolate, Aula Hujan Api, dan kuil Jade Water, 8 kekuatan ini telah berkumpul di sini. Medan perang yang pahit ini juga sesuatu yang telah mereka ciptakan. Mereka telah berada di sisa-sisa era kuno untuk waktu yang sangat lama, dan masing-masing dan setiap kekuatan telah berhasil mendapatkan panen. Ini pada gilirannya, itu menyebabkan tidak ada yang bisa mendapatkan semua kunci spanduk. Karena itulah, setelah membahas masalah ini satu sama lain, mereka telah memutuskan untuk menentukan hasil siapa yang harus mendapatkan semua kunci spanduk itu melalui kekuatan. Kemudian pemenangnya akan mendapatkan semua kunci spanduk itu. Pada saat ini, pertempuran kacau antara murid-murid 8 kekuatan telah selesai. Pemenangnya adalah 10,000 Flowers Garden, yang dipimpin oleh saudara kembar Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er. Mengapa hanya ada 8 kunci? Di mana yang terakhir? Ucap Ni-Wan-Er sambil melihat ke 8 kunci di tangannya, dan mengarahkan pandangannya ke kerumunan. Tatapannya sedingin es, dan bahkan penuh dengan ancaman. Lihatlah penampilannya. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai nomor 1. Jika Chu Feng ada di sini, bagaimana mungkin mereka berani bertindak begitu sombong dan berbicara dengan nada memerintah seperti itu? Sima Ying bergumam secara pribadi. Yo, berdasarkan apa yang kamu katakan, kamu menyiratkan bahwa Chu Feng lebih kuat dari Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er. Ucap Qin Lingyun. Qin Lingyun sangat dekat dengan Sima Ying, dan dia berhasil mendengar gumaman bersuara rendah. Itulah yang diharapkan. Ketika Chu Feng tiba kemudian, dia pasti akan merawat kamu, kata Sima Ying. Apa? Kamu mengatakan bahwa sampah itu akan merawat aku? Haha, hahaha. Konyol. Ini benar-benar terlalu konyol. Qin Lingyun tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang hadir bingung oleh tawa tiba-tiba dari Qin Lingyun. Mereka semua mengalihkan pandangan ke arah Qin Lingyun, dan di wajah mereka ada ekspresi kebingungan. Semua orang, gadis aliansi spiritualis dunia ini mengatakan bahwa Chu Feng dari Gunung Cianwood kita lebih kuat daripada Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er. Coba katakan, apakah kalian semua tidak menganggap ini sangat konyol? Tiba-tiba Qin Lingyun berteriak keras. Dia sebenarnya mengumumkan hal ini secara terbuka kepada orang banyak. Dia sengaja mencoba agar Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er mendengar ini, sehingga mereka bisa menjadi marah dan kemudian menghajar Sima Ying dan yang lainnya dari aliansi spiritualis dunia sebagai pelajaran. Apa? Murid Gunung Cianwood peringkat 6 Martial King itu lebih kuat dari Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er? Hahaha, itu benar-benar konyol. Itu adalah lelucon paling berlebihan, dan juga paling tidak masuk akal yang pernah aku dengar. Mendengar kata-kata itu, semua orang mulai tertawa keras. Bagi mereka, Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er tidak ada tandingannya di antara generasi mereka. Adapun Chu Feng, kentut macam apa dia? Dia hanya peringkat 6 Martial King. Bahkan salah satu dari mereka akan dapat benar-benar menginjak-injak Chu Feng. Untuk mengatakan bahwa Chu Feng lebih kuat dari Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er, itu adalah sesuatu yang mereka tidak akan percaya, bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Jadi, mereka merasa ini lucu sekali. Namun pada saat orang banyak tertawa keras, Ni-Wan-Er dan Ni-Si-Er malah diam. Bahkan ekspresi mereka berubah sangat buruk, dan mereka terlihat kurang percaya diri. Karena bagaimanapun, mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Chu Feng. Namun meski begitu, mereka juga sangat marah. Mereka marah karena Sima Ying telah menyebutkan masalah ini.
Karena bagaimanapun, ini adalah hal yang sangat memalukan bagi mereka. Dengan demikian, diatasi dengan kemarahan, Nisi Er mengalihkan tatapan sedingin esnya ke arah Sima Ying. Dia kemudian memperingatkan Sima Ying untuk tidak berbicara lagi. Jangan lihat kami, lihatlah orang-orang dari World Spiritist Alliance. Gunung Qianwood kami serta kuil Jade Water, kota Golden Armor, 8 rentang pegunungan Desolate, Fire Rain Hall, dan Villa Kerajinan Pedang, kami 6 kekuatan semuanya telah memberi kamu kunci. Sedangkan untuk kalian berdua, kalian telah berhasil mendapatkan 2 kunci sendiri. Dengan begitu, itu sudah menambahkan hingga 8 kunci di tangan kamu. Namun sayangnya, World Spiritist Alliance tidak menyerahkan 1 kunci pun. Mereka pasti yang telah menyembunyikan kunci mereka, dan tidak mau menyerahkannya kepada kamu, ucap Qin Lingyun yang berpikiran bahwa Nisi Er sedang menatapnya. Dengan demikian, ia segera mencoba untuk menebarkan perselisihan sehingga Ni Wan Er dan Nisi Er akan menargetkan aliansi spiritualis dunia. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.